Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rida Lestari dengan NIM C1B019017, mata kuliah perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan penggolongan pajak. Langsung saja yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, stelsel nyata atau real, yang merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataan besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, B. Kendala dalam pemungutan pajak. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Di samping kesadaran pengetahuan sumber daya manusia masih rendah, juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut. Belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung, dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkannya. Tingkat ekonomi sebahagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Database yang masih jauh dari standar internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Ada 2. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan pasif berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya untuk sistematis dengan rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas, bukankah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu penghinaan pajak dan
penggelapan pajak. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Pemungutan PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk Menteri Keuangan dan memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan BKP atau JKP. Pemungutan PPN terbagi menjadi 3. Yang pertama, bendahara pemerintah, kantor pembendaharaan, dan kas negara. Bendahara pemerintah merupakan bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau transaksi yang berkepentingan dengan pemerintah. Berikut ini adalah badan instansi yang masih termasuk dalam bendaharawan pemerintah. Pertama, bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah. 2. Pejabat yang ditunjuk langsung oleh menteri. 3. Direktorat Jenderal Anggapan. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin kontraktor. Berdasarkan pasal 1 PMK nomor 73 PMK 03/2010 yang dimaksud dengan pemegang kuasa adalah kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS dengan pengusaha minyak dan gas bumi. Yang kedua, kontraktor atau pemegang kuasa izin penguasa sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang, dan unitnya. Yang ketiga, BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modelnya dimiliki negara melalui pernyataan langsung yang usaha asalnya dari kekayaan negara. BUMN terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Persero, yang kedua Perum. Jika terjadi penyerahan BKP atau JKP yang jika dilakukan oleh PKP rekanan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN, bukan oleh PKP rekanan yang melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pajak berdasarkan golongan. Ada 2. Yang pertama, pajak langsung, yang merupakan pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, pajak langsung yaitu pajak penghasilan dan pajak bumi dan pajak bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yang merupakan pajak yang dipungut saat periode tertentu dan bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, pajak tidak langsung yakni pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah. Selanjutnya, pajak berdasarkan instansi pemungut dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lewat instansi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan kantor instansi pajak yang ada di bawah daerah. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, PBB, dan minyak bumi dan gas. Kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah. Biasanya dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar. Selanjutnya, pajak berdasarkan sifat. Pajak subjektif, yaitu pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan individu atau badan usaha yang bersangkutan, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Selanjutnya, pajak objektif, yaitu pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek saja, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor, PPN, bea materai, serta bea masuk. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.